Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya coba melaksanakan P2H, ya, pelaksanaan perawatan harian untuk unit yang dioperasikan keseharian saya di perusahaan. Secara umum pengecekan ini sama, apakah itu mobil pribadi, apakah itu mobil perusahaan. Jadi pengecekannya itu sama. Ada beberapa item yang harus dicek. Kenapa unit kita harus rawat, kita harus cek setiap hari? Karena itu merupakan program wajib yang dilakukan bagi semua karyawan bekerja di perusahaan. Beberapa bulan yang lalu saya sudah mengupload video tes LV, ya, tapi tidak mengcover untuk pengecekan unit secara detail. Nah, sekarang saya coba menjelaskan item per item pengecekan unit, ya, berdasarkan form yang kita miliki. Jadi ada tiga bagian yang harus kita cek sebelum kita mengoperasikan unit. Yang pertama itu berkaitan operator atau driver. Jadi saya harus mengecek diri saya terlebih dahulu. Saya fit nggak bekerja, saya punya lisensi nggak untuk membawa unit, saya punya SIM nggak. Kalau misalnya kita di luar, saya punya SIM nggak, saya kompeten nggak untuk mengoperasikan unit ini. Apabila itu sudah kompeten, lisensinya ada, maka kita masuk ke item yang kedua, yaitu item pemeriksaan unit, ya, item pemeriksaan unit. Apa itu yang diperiksa? Yang pertama itu ban dan kondisi baut roda, sabuk pengaman, sistem kemudi, sistem rem, klakson, alarm mundur, radio komunikasi, spion, lampu kerja, lampu depan, lampu sein, lampu rotari, safety cone, ya, ganjal ban, apar, dan bogie whip. Secara detailnya, secara pelaksanaannya saya akan lakukan langsung supaya teman-teman sekalian bisa melihat dan memahaminya secara langsung. Oke? Ya. Oke guys, secara prakteknya apa yang harus dilakukan terhadap unit dan apa yang harus diperiksa. Yang pertama kita periksa pada bagian luar unit, ya, sebelum kita gunakan, ya, sebelum kita gunakan unitnya. Apa aja yang diperiksa pada bagian luar unit? Yang pertama kondisi ban, ya. Kondisi ban ini kita periksa secara fisik, ya, secara visual. Pertama tekanannya, kedua kembangan atau batik daripada ban unit itu sendiri. Nah, untuk memeriksa kondisi batik atau ketebalan daripada ban itu sendiri itu ada tipsnya guys. Ya, tipsnya itu seperti apa? Nah, di sini mungkin belum pada tahu, ya. Mungkin teman-teman sekalian belum pada tahu cara mengecek kondisi ketebalan unit. Nah, coba didekatkan dikit Pak. Di sini kita lihat ada di ban itu biasanya ada lambang seperti ini. Ya, ini lambang menunjukkan bahwa di sini ada menunjukkan kategori ketebalan ban. Ya, ketebalan ban. Itu kita lihat pada bagian dalam ini, guys. Ya, nah ini untuk melihat ketebalan ban. Kalau misal sudah mencapai ketebalan ban itu sudah habis hingga batas ini, berarti ban kita itu sudah bisa dikatakan tidak layak untuk digunakan karena kondisinya sudah botak. Ya, kondisinya sudah botak. Untuk posisi titik ini ada beberapa titik di setiap ban, ya. Ada beberapa titik setiap ban. Jadi kita gampang sekali untuk mengecek ketebalan ban unit yang kita bawa. Apakah itu begitu juga Avanza atau Innova ataupun ban lapangan khususnya untuk mobil Pajero Sport yang saya gunakan di perusahaan. Setelah kondisi ban, ketebalan ban kita cek, selanjutnya kita cek untuk baut roda. Ya, baut roda ini kita gunakan wheel nut indikator untuk sebagai indikator bahwa
memastikan bahwa baut roda ini tidak ada yang berputar. Karena beberapa kejadian itu pada saat pergantian ban, kemudian unitnya digunakan kembali, bannya lepas dan terjadi insiden. Nah, maksud kita gunakan unit indikator ini adalah untuk sebagai indikasi atau indikator bahwa baut roda yang terpasang itu sudah aman, tidak ada yang berputar. Pemasangannya juga harus searah, jadi indikatornya seperti itu. Setelah kondisi ban kita cek, kondisi bodi kita cek, spionnya kita cek, kelayakan lainnya. Begitu juga berlaku untuk semua kondisi ban, apakah ban depan, ban belakang. Oke. Setelah semua kita kelilingi, sambil kita lihat. Begitu juga untuk lampu-lampunya. Lampu-lampunya apakah ada yang kendor, baut-bautnya apakah ada yang kendor. Kita putarin semua unitnya. Ini ke sebelah. Ya. Selanjutnya kita cek pada bagian bawah. Coba kita. Untuk bagian bawah kita hanya bisa memastikan adalah item-item yang terlihat oleh kasat mata, misal gardan atau join, cross join. Biasanya itu ada yang kendor, ada yang kocak gitu, atau ada rembesan oli, itu kita pastikan juga. Melalui biasanya kita lihat pada bagian bawah. Oke, kita lihat pada bagian bawah. Kalau misalnya sudah aman, ya Pak, kita langsung masuk ke bagian engine. Ya, kita masuk ke bagian engine. Untuk bagian engine ada beberapa item yang harus dicek, harus diperiksa. Pertama itu adalah oli. Ini oli, ya, stick oli. Nah, cara meriksanya juga itu adalah kita menarik dari ujung stick sampai ke ujung, ya, sehingga bersih. Kemudian kita masukkan kembali. Setelah full baru kita tarik kembali, kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 titik dan ada tulisan, ya. Kalau tulisan itu udah posisi full. Kalau untuk 2 titik ini itu ada titik medium sama paling low, yang paling bawah. Kalau yang ini itu adalah low, yang paling ini medium, ini yang low. Kalau yang paling bawah ini paling sedikit sekali, ini harus ditambah. Pada saat posisi di tengah juga medium juga harus ditambah. Kalau jadi posisi yang aman itu adalah posisi yang di pas di angka tulisan 24,5. Oke. Setelah oli kita cek air radiator. Pengecekannya cukup gampang, kita lepas terus kita lihat air radiatornya. Takarannya sampai di mana. Karena ini unit sudah running, sudah panas, kita tidak mungkin untuk membukanya. Bahayanya apa? Air radiator akan nyemprot. Ya, akan nyemprot ke atas dan bisa mengenai kita. Selanjutnya aki. Aki yang diperiksa adalah pertama kondisi fisik daripada aki tersebut. Kedua, baut-baut dan terminal daripada aki. Ya, jangan sampai ada yang kendor. Oke, setelah ini diperiksa, ini air wiper untuk membersihkan kaca juga harus diperhatikan. Kalau misal sudah sedikit atau mau habis, maka kita lakukan penambahan. Kita pindah ke sini. Nah, ini namanya power steering. Ya, kalau mobil-mobil yang menggunakan power steering, full power steering, maka dia pasti ada tempat penyimpanan oli. Ya, ini oli pelumas untuk power steering. Ini takarannya kita bisa lihat maksimal
dan minimal ya. Jadi kalau misal udah minimal maka kita lakukan penambahan. Lanjut kita ke sini Pak. Ya, selanjutnya ini untuk parking brake atau rem ya. Nah, ini parking brake, ini untuk minyak rem. Nah, selanjutnya kita cek-cek juga pada bagian secara visual, baut-baut mungkin ada yang kendor, terus pambel-pambel mungkin ada yang kendor. Nah, kalau ini untuk coolant air radiator. Oke, kalau misal ini kita anggap sudah selesai, sudah kita periksa, maka kita tutup kapnya. Kemudian kita cek juga untuk ban spare ya, jangan sampai tidak ada ya. Jadi kita harus pastikan harus ada ban spare. Kemudian untuk ganjal ban serta safety cone ya, yang dilengkapi dengan spotlight atau reflektor. Selanjutnya ini jack ya, alat jack untuk alat bantu bongkar ban. Nah, ini tools atau peralatan untuk bongkar ban ya, ini segitiga reflektor juga harus kita periksa kelengkapannya. Selanjutnya apar ya, layakan apar, alat pemadam api ringan ya, ini untuk speknya yang 1 kilo. Selanjutnya roof. Nah, ini juga harus kita periksa ya, keutuhan daripada roof unit. Selanjutnya lampu-lampu kabin semua masih berfungsi. Oke guys, setelah kita lakukan pemeriksaan di luar kabin, bagian engine, ban ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan khusus yang berada di dalam kabin ya. Apa aja yang diperiksa untuk khususnya di dalam kabin. Pertama kita nyalakan dulu ya. Nyalakan dulu. Nah, sebelum nyala nih ada indikator-indikator yang perlu saya jelaskan. Oke. Yang pertama, ini ada indikator yang kita lihat. Walah, kuning ki ganggu bah. Wes cilik noe. Nah, indikator ini baterai, ada baterai, terus ada indikasi rembesan oli, terus ini untuk oli. Nah, ini untuk engine. Terus ini ada posisi pintu yang masih terbuka, ini seat belt. Nah, ini parking brake yang terpasang. Kalau di sini untuk double gardan yang berfungsi. Jadi kalau misal pada saat kita nyalakan engine, nah setelah engine nyala maka beberapa indikator itu akan mati. Artinya unit ini masih dalam keadaan baik ya, masih dalam keadaan baik. Nah, kalau misal ada indikator yang masih nyala, keadaan unit sudah running, berarti ada masalah. Apakah itu tadi baterainya, apakah itu tadi engine-nya, terus olinya, maka akan ada masalah pada unit tersebut. Oke guys, sekarang secara di dalam kabin yang harus kita lakukan atau yang harus kita periksa, kemudian pertama itu posisi setir ya. Posisi setir harus kita P2H juga Pak ya, harus kita P2H juga. Artinya posisi setir yang enak itu seperti apa, karena untuk di Pajero Sport ini bisa di setel ya. Jadi pastikan posisi setir adalah posisi yang paling enak, posisi enak ya, biar nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke depan, ke belakang, sesuai dengan postur tubuh kita. Setelah setir ini disesuaikan, selanjutnya kita tes untuk seat belt.
seat belt. Cara pengecekan seat belt yang baik adalah seat belt ini kalau ditarik pelan maka dia akan ngikut, tapi pada saat ditarik kencang dia akan mengunci. Ya, akan mengunci. Artinya kenapa dia harus mengunci? Karena kapan terjadi insiden atau kecelakaan paling tidak kita aman, safe di dalam unit. Ya, kita tidak akan terlempar ke luar unit atau tidak akan terbentur kepada bagian kaca atau setir. Ya, semisalnya kita keterkancing posisi seperti ini. Kalau misal dalam kondisi unit keadaan laju, ada memiliki kecepatan tersendiri. Oke. Setelah seat belt kita cek, setir kita cek. Selanjutnya posisi tempat duduk. Ya, kemiringan ini juga perlu disetting, Pak. Ya, oke guys. Perlu disetting. Kenapa? Karena untuk kenyamanan kita, tapi jangan terlalu nyaman. Nanti kita terlalu rebahkan, terus ngantuk, bawa unit malah tidur, kecelakaan. Ya. Oke, selanjutnya lampu-lampu. Kita cek untuk lampu-lampu. Kita nyalakan hazardnya. Ya, kita nyalakan lampu kerjanya. Di depan sana bisa kelihatan, guys. Ya, di kaca sana bisa kelihatan. Ini dimnya, lampu jarak jauh, jarak dekat. Selanjutnya rotari. Rotari juga kita cek. Apabila sudah semua nyala, artinya semua bekerja, semua masih normal dan semua masih layak untuk dioperasikan. Klakson juga kita cek, guys. Ya, masih aman. Oke. Setelah lampu-lampu kita cek, posisi spion juga kita harus pastikan. Kemiringan. Jangan sampai terlalu miring keluar atau terlalu miring ke atas, terlalu miring ke bawah atau ke dalam. Pastikan posisi spion itu adalah posisi di mana tempat kita duduk enak dan menjangkau bagian yang berada di sebelah kanan dan kiri unit kita. Kita bisa memonitor atau memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi. Begitu juga untuk spion tengah. Spion tengah juga fungsinya ini untuk melihat pada bagian belakang unit. Ya, pada melihat pada belakang unit. Oke. Setelah setir, seat belt, posisi duduk, ya. Terus spion-spion sudah kita pastikan, lampu-lampu sudah kita pastikan. Selanjutnya kita siap untuk mengoperasikan. Oke guys. Selanjutnya unit siap untuk dioperasikan. Nah, bagaimana cara mengoperasikan unit yang baik dan benar? Tunggu di video selanjutnya, guys. Ya, saya akan coba bikin video mengemudi yang baik dan benar. Apakah posisi tangan seperti ini, atau seperti ini? Ya, posisi duduk seperti apa? Terus cara mengaplikasikan spion seperti apa? Mengenai kelajuan unit, speed unit seperti apa? Perpindahan persneling ini juga seperti apa? Gearnya apakah dari 1 bisa langsung ke 5 atau 1 bisa langsung ke 3 gitu? Yang baiknya seperti apa? Terus penggunaan power garden juga atau double juga seperti apa, pada kondisi jalan seperti apa digunakan double low high. Nanti pada saat session berikutnya saya coba mengupload mengenai cara mengoperasikan unit yang baik dan benar. Oke. Untuk video untuk pemeriksaan dan perawatan harian atau P2 unit cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi para senior-senior, mungkin pada saat penyampaian saya ada yang terlewatkan, itu murni kesalahan saya. Mohon dikritik dan masukkan di komen di bawah. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, jangan lupa di subscribe, ya, di like, comment, and share. Oke, thank you, bye bye.